Kembali Sapa Indonesia Malam, saya langsung menuju ke Ketua Umum Kadin yang juga Ketua Satgas Omnibus Law, Bung Rosan Roslani. Pak Rosan, bagaimana pendapat Anda terkait dengan Omnibus Law yang sistemnya akan menarik semua kewenangan daerah ke pusat, semua presiden yang tanda tangan? Ya memang ini kalau dilihat perda peraturan daerah itu dianggap menghambat investasi, ya itu memang bisa di review oleh pemerintah pusat, itu betul. Gitu. Tapi kan tentunya komunikasi itu terus berjalan karena keluhan paling tinggi justru adalah harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Itu keluhan yang paling tinggi yang ada dari investor dalam maupun luar negeri. Iya, tapi kan ini katakanlah misalnya diundangkan, lalu memunculkan gesekan-gesekan dalam hal konstitusi, bisa kemudian di judicial review, diuji materi dan lain sebagainya. Akhirnya jadi, karena ini kan semua tersentralisasi, sementara kita bicara soal otonomi daerah dan lain sebagainya. Undang-undang kita diset untuk kemudian otonomi daerah. Ketika kemudian itu terjadi, maka akan ada banyak uji materi. Tidakkah ini kemudian akan menghambat yang akhirnya tidak bisa jalan juga? Iya, yang dilakukan juga dalam undang-undang ini semua adalah standarisasi. Jadi kebijakan di setiap daerah itu akan kurang lebih ada standarnya akan disamakan. Jadi kita mempunyai kepastian hukum dari semua hal. Jadi kalau kita perlukan izin di Sumatera ataupun di Sulawesi, kita tahu waktunya, kita tahu berapa lamanya, sehingga peraturannya sama, jadi nggak beda-beda. Nah itu juga yang kita akan seragamkan sehingga, tapi kan ini juga melibatkan seluruh pemerintah daerah juga. Kita kan sosialisasi juga, jadi saya rasa selama sosialisasi dijalankan dengan baik, mestinya hal-hal itu bisa kita eliminir ya. Jadi kunci komunikasi, termasuk juga soal PP bisa menganulir undang-undang, apakah sudah direvisi? Tadi saya dengar dari Bung Wawan sudah tidak ada, itu artinya itu merupakan hal yang lama yang sekarang kemudian diperbaiki. Ya kan, walaupun ini sudah ada di DPR, tapi DPR kan juga terus dengar pendapat dalam banyak hal, dan proses ini sangat terbuka, sangat transparan dan melibatkan pemangku kepentingan sehingga penyempurnaan ini terus dilakukan di dalam proses di DPR ini. Oke, Bung Wawan, apa yang bisa Anda sampaikan untuk meyakinkan bahwa Omnibus Law ini tidak akan membahayakan ekonomi Indonesia, justru sebaliknya mencerahkan? Kita lihat dengan percepatan di mana kita, kalau tidak ada hambatan di dalam prosesnya, di dalam sebuah pendirian usaha, dengan percepatan dan penyederhanaan, ya semua bisa bangkit kita ini. Selama ini hambatan apa kita yang paling real, yang contoh real misalnya, kondisi saat ini kita bicara mungkin tahun depan. Ya, kita ingin kalau sektor-sektor usaha tumbuh dan berkembang secara pesat karena tidak ada hambatan-hambatan berarti dari proses perizinan, ya otomatis mereka segera bisa berdiri. Cepat prosesnya? Cepat itu proses. Karena apa? Itu juga di samping menarik terhadap tumbuhnya para pengusaha-pengusaha muda, minimal kan kita idealnya 2% dari jumlah penduduk. Dengan begitu maka akan muncul pengusaha-pengusaha baru yang selama ini dia kesulitan dalam menghadapi berbagai problematik itu bisa dibantu, termasuk dari sisi permodalan. Oleh karenanya kalau di dalam negeri sudah tumbuh, luar negeri juga tertarik, apalagi di sini sumber daya alam juga ada, kemudahannya juga ada, kemudian juga sangat dari sisi sektor pasar juga ada, semuanya menjadi tertarik dan berduyun-duyun orang untuk berbisnis dan mengembangkan usahanya di Indonesia, tidak beralih ke negeri lain, tidak geser ke tempat-tempat yang selama ini menjadi tujuan nomor 2. Ada mispersepsi yang mungkin tidak tersampaikan, bagaimana prosesnya untuk kemudian meluruskan ini? Mispersepsi itu hal yang wajar, karena kita ini kan 79 undang-undang dijadikan satu. Tentu ini untuk satu cipta masalah kerja aja ini ya. Nah, belum yang lain kan ada yang lain kan ada 11 klaster. Itu pasti akan memunculkan polemik dan itu hal yang biasa. Saya juga ikut dalam berbagai RUU ya, dan satu RUU saja menciptakan belanja masalah yang begitu rumit, apalagi ini penggabungan. Oleh karena itu
semakin ada suatu penggodokan dan pemikiran dari banyak pakar termasuk akademisi dan juga para pelaku di lapangan dan juga DPR dan pemerintah, maka ini semakin memperkaya dan kita tidak lantas satu memaksakan kehendak, tidak, semuanya ada uji publik dan uji publik biasanya di minimal 5 kota besar, dari sanalah semuanya bisa disampaikan. Terakhir Pak Rosan, Bung Rosan, Anda tentu banyak berkomunikasi karena Anda Ketua Satgas dengan DPR karena saat ini sedang bahas oleh DPR, saya tidak tahu apakah ada penundaan dan lain sebagainya. Apa yang, ini kita bicara harapan, kapan yang paling tepat Omnibus Law ini pertama dilakukan uji publik untuk mendengar masukan dari masyarakat, yang kedua diputuskan agar tahun depan, Anda katakan tadi, bisa lepas landas? Ya, uji publik sebenarnya dilakukan terus oleh DPR dengan memanggil semua pemangku kepentingan dari semua sektor, termasuk akademia, semuanya dipanggil. Karena proses ini di DPR sangat terbuka, sangat transparan, dan tentunya harapannya begitu uji publik ini sudah didapatkan semua, bisa diambil suatu kesimpulan, sehingga Omnibus Law ini bisa segera diputuskan, karena berikutnya masih ada 43 regulasi PP-nya yang harus diselesaikan. Jadi insya Allah tahun depan kita sudah bisa Omnibus Law ini bisa berjalan dengan full speed lah. Dari pengusaha, dari kacamata pengusaha, kapan seharusnya ini diputuskan? Ya, menurut kami ya as soon as possible ya, karena ini juga yang penting adalah sektor UMKM-nya penguatannya juga sangat luar biasa di dalam Omnibus Law ini. Oke. Terakhir, apa yang bisa Anda sampaikan, Bung Rosan, bahwa Omnibus Law ini tidak akan mencelakakan rakyat, tapi justru menambah atau meningkatkan kesejahteraan rakyat dan juga mempermudah izin serta investasi masuk? Ya, ini kan Omnibus Law ini adalah inisiatif pemerintah, dan tentunya pemerintah memikirkan yang terbaik untuk rakyatnya, untuk masyarakatnya secara keseluruhan. Dan dengan adanya Omnibus Law ini kami berkeyakinan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, termasuk pelindungan tenaga kerja, akan menjadi semakin baik. Karena ini adalah reformasi struktural yang memang harus kita lakukan dari jauh-jauh hari sebelumnya, tetapi kita baru lakukan sekarang, dan ini menjadi momen yang lebih tepat di tengah wabahnya COVID-19 ini. Sehingga insya Allah kita bisa menarik dan menjaga investasi yang sudah ada dalam Indonesia maupun yang ingin masuk ke Indonesia. Baik, terima kasih. Singkat saja, Bung Wawan, apa pertanyaannya sama? Bagaimana Anda meyakinkan bahwa Omnibus Law Cipta Kerja ini tidak mencelakakan rakyat, justru sebaliknya? Tidak ada niatan pemerintah ataupun pemimpin kita untuk mencelakakan rakyatnya. Semuanya ingin menuju kemakmuran dan kita juga tidak ingin lantas dihujat belakangan. Semua kita coba. Ada yang diuntungkan, ada yang dikorbankan, misalnya tidak akan ada. Kita jangan hanya melihat Jawa, tapi lihatlah wilayah-wilayah lain yang belum terbuka dari sisi usaha dan kemudahan bisnis. Kalau melihat Jawa sentris mungkin ya kita tidak adil. Tapi kalau melihat di wilayah lain nanti akan tumbuh berkembang dan tercipta sebuah lapangan kerja baru. Tidak perlu dia berduyun-duyun ke kota di Jawa misalnya. Tapi di sana juga tumbuh karena mudahnya itu dan sama aturannya. Tidak di sini penerapannya berbeda, di sana berbeda, pungutannya lain. Nah, dengan kesamaan ini maka akhirnya dimanapun dia tumbuh dan berkembang dari sisi sektor bisnis ternyata terlindungi karena ada kesamaan. Itu yang insya Allah ini semuanya akan lebih baik dan kita tidak berprejudis dulu. Dan kita harus bergotong royong untuk bisa menyelamatkan bangsa ini dengan itikat baik. Baik, nanti kita akan tunggu perkembangannya karena sekarang fokusnya tengah COVID-19. Namun bagaimana pembahasannya tentu juga tidak boleh lengah terkait dengan uji publik. Bagaimana masukan-masukan dari publik, juga kemudian apa yang ditawarkan oleh pemerintah dan juga DPR. Terima kasih Bung Wawan Purwanto dari Badan Intelijen Negara dan juga Bung Rosan Roslani, Ketua Umum Kadin yang juga Ketua Satgas Omnibus Law. Terima kasih, selamat